Ayo Kak, lanjut lagi Kak. Mau nanya apa lagi? Nah balik lagi nih Kak, tadi kan kita udah ngobrolin tuh kehidupan Kakak sebelum masuk ke bisnis ya kan. Dan untuk persiapan awal Kakak tuh untuk memulai bisnis itu kayak gimana sih? Kalau persiapan awal ya pasti mental. Mental yang tadi aku bilang itu ya, aku bener-bener ingat pesan papaku itu pertama. Terus yang pasti modal. Tapi kalau untuk pembisnis baru nih yang mau mulai bisnis, jangan lepas kerjaannya dulu gitu. Kalau emang mau mulai bisnis baru, kecuali kalau misalnya kalian punya orang tua yang bisa ngucurin dana banyak. Nah itu sih beda cerita ya. Tapi kalau misalnya kayak aku misalnya bisnis dari nol gitu kan, tanpa bantuan orang siapa-siapa gitu, pasti kita nggak lepas dari kerjaan kita dulu gitu. Nah dari situ kumpulin tuh gaji dananya gitu. Jadi awalnya itu Kakak di saat pas mutusin gue mau bikin ini nih buat mau soalnya sorry kafe atau PH gitu kan ya. Awalnya kan PH dulu ya. PH dulu. Itu tuh Kakak awal mulanya itu survei tempat dulu dong. Enggak, ya kan? Kalau di PH sebenarnya kita nggak mesti punya kantor, Kak. Oh, jadi karena di PH itu sebenarnya ini kan PH animasi ya, production house animasi, hanya membutuhkan orang-orang kreatif dan PC misalnya gitu ya, laptop yang memang untuk desain gitu kan, untuk animasi kayak seperti itu gitu. Pada saat itu memang kebetulan sebelum usaha PH ini memang kebetulan suami itu emang udah dikenal. Oh. Gitu, udah dikenal dulu, udah ada basicnya. Kalau Yogi nih bisa bikin ini gitu. Jadi akhirnya baru kita bangun itu PH. Tapi nggak ada teamwork gitu? Ada dong. Waktu sebelum pandemi ada timnya. Tapi sekarang pas pandemi. Buat awal-awal itu Kakak punya berapa tim? Dulu waktu awal-awal sih berawal dari berdua doang. Berdua nambah bertiga, akhirnya pernah berlima orang juga. Kayak gitu. Enggak yang banyak gitu Kak. Ada ini nggak sih gitu, kayak seleksi gitu kalau? Oh iya dong, pasti. Karena kalau gimana ya, kalau untuk pembuatan animasi itu kan seperti contoh lebih simpelnya itu kayak orang bikin nasi goreng deh gitu. Misalnya aku yang bikin sama Kak Jun yang bikin, beda. Walaupun dengan bumbu yang sama pasti tesnya beda. Tapi pasti anak aku sih. Oh iya, oh gitu. Dengan tes yang berbeda gitu kan. Nah ini sama nih di PH aku juga gini. Pasti kalau sekarang nih, kalau misalnya ada event-event di mana gitu kan, kita kan ngambilnya yang corporate ya. Oh ini pasti bikinan Yogi. Karena mereka udah tahu tesnya apa gitu. Nah untuk tim yang mau kerja sama Ayogi, emang Ayogi tuh lebih selektif banget gitu. Bahkan kalau misalnya nih, siapa yang mau jadi timnya gitu kan, tetap aja nanti dibantuin sama dia gitu, diarahin untuk sesuai sama tes yang dia mau gitu, karena dia udah makan semua keinginan kliennya gitu Kak. Kita bisa lihat di mana tuh karya-karyanya? Kebetulan tidak dimainkan di sosmed atau dimanapun, karena jadi langsung untuk klien gitu ya? Iya, karena itu kan kalau misalnya udah dibeli kadang suka nggak bisa di-share ya? Nggak bisa di-share gitu. Kayak gitu. Tapi emang gimana ya, sengaja juga sih Kak. Sengaja juga nggak ditaruh di sosmed. Misalnya nih kliennya Kak Jun sama Kak Denny gitu misalnya. Kak Denny maunya kayak begini di corporate-nya. Kak Jun juga sama gitu. Kalau kita posting kan nggak enak tuh sama kan, paling cuma namanya yang berbeda, apanya yang berbeda gitu. Kayak gitu. Jadi Kakak itu gimana sih ya aku ya? Karena kalau PH itu memang belum terlalu ini ya, orang-orang tuh banyak yang memang belum mengerti ya arahnya jalannya gimana betul, gitu kan. Betul.
Sebenarnya kalau PH itu salah satu industri kreatif juga Kak yang memang lagi booming banget sekarang. Sekarang kan industri kreatif itu yang maju gitu. Salah satunya itu PH animasi gitu. Kayak gitu. Kalau untuk alhamdulillah ya kalau untuk PH aku udah nggak pakai pitching lagi. Pitching tuh kayak tender gitu. Kayak biasanya misalnya jadi udah punya ini sendiri ya, iya, pasar sendiri ya. Iya, karena biasanya IO nih mau IO manapun yang menang itu pasti larinya ke PH aku. Alhamdulillah bersyukurnya sudah dipercayanya seperti itu. Gitu. Terus kalau untuk kafe sendiri kan kayak kalau PH itu kan nggak perlu lokasi, nggak perlu survei, cuma paling untuk selektif karyawan aja gitu kan yang satu visi satu misi gitu kan. Tapi ya sebenarnya kalau misalnya untuk meeting untuk apa kita lebih enaknya ngumpul sih ya, lebih enaknya memang ada kantornya karena memang ada gitu. Kalau dulu tuh aku di bawah rumah, di atas kantor. Kalau dulu karena kan emang begadang apa segala macam gitu kan. Dan kalau PH itu nggak mesti yang kantor yang kaku gitu, enggak Kak. Rumah aja rumah ya? Karena kan bukan ya industri kreatif kan butuh otak-otak ini kan. Yang seger kan. Jadi dibikin senyaman mungkin buat yang kerja gitu. Gitu termasuk suami aku ini. Jadi karena dia ide kreatifnya dia. Ini sampai sekarang itu masih di rumah kakak. Kalau sekarang rencananya karena kan aku baru pindah rumah nih, belum lama. Dulu kan rumahnya lebih besar tuh Kak. Kalau sekarang enggak kan gitu kan. Rencananya sih insya Allah tahun depan lah insya Allah. Aku mau ada kantor lagi karena mau bikin salah satu produk minuman juga gitu. Jadi mau satu kantor aja di PH juga, produk minumannya juga. Kakak kan ini selain selain PH ini, kakak juga kan kayak punya produk minyak wangi ya, parfum. Terus mau berdiri minuman juga, itu cara ngebagi waktunya itu kayak gimana? Sebenarnya ada sih beberapa orang bahkan teman dekat gitu pernah komplain, lo tuh susah banget diajakin main, lo emang nggak capek? Suami aku juga bilang kayak gitu, kamu emang nggak capek semuanya diambil gitu. Sebenarnya kalau dibilang capek manusia pasti capek. Kan. Cuma kalau aku tuh tipe orang yang nggak mau membiarkan kesempatan. Karena kesempatan itu gak datang dua kali Kak. Yang penting aku coba dulu aja, kalau aku gagal ya nggak apa-apa. Yang penting aku coba. Kalau aku nggak coba kan aku nggak tahu gagal atau enggaknya. Betul. Gitu. Jadi aku alhamdulillah ada parfum, terusnya juga ada parfum sepatu sekarang juga. Terus rencananya insya Allah bulan besok itu mau rilis minuman. Terus apa lagi ya? Aku kan emang ada bisnis emas gold gitu. Wow, gitu. Keren banget. Sama tas-tas branded. Banyak bisnisnya. Apa aja sih Kak? Banyak bisnisnya, Masya Allah ya. Karena aku berpikir nih, aku nggak mungkin kerja di orang kan gitu. Ya udah aku bangun bisnis kecil-kecilan aja, yang penting itu jalan dan bisa bermanfaat buat orang. Nah gini, kayak yang tadi kakak bilang, untuk menyatukan dua kepala aja susah, ya kan? Nah, gimana cara kakak itu menghadapi kayak karyawan-karyawan kakak gitu, terus teman-teman bisnis kakak gitu kan ya, biar satu visi satu misi gitu kan? Agar bisnis kakak itu tetap stabil gitu. Kakak gimana tuh ngadepinnya? Belajar dari pengalaman ya Kak. Belajar dari pengalaman. Aku beberapa kali up and down itu berpartner sama sahabatku dan orang terdekat gitu ya. Bisa dibilang seperti keluarga. Dan itu membuat aku belajar gitu kan. Karena semakin kita dekat, semakin kita susah nih. Bedain mana bisnis, mana temen gitu ya, mana keluarga. Nah akhirnya sekarang itu aku lebih ke maunya berdiri sendiri gitu. Kalau untuk cara ke karyawan gitu ya, masing-masing leader itu kan punya pemikiran yang beda-beda ya. Iya. Kalau aku satu sih Kak, apapun yang aku lakukan itu aku selalu berdoa, aku pengennya bermanfaat gitu buat orang lain, termasuk buat karyawanku. Jadi aku tuh kalau misalnya ada karyawan gitu ya, aku nggak pernah nganggap dia karyawan. Kayak saudara aku sendiri aja, jadi dia bisa ngapain aja gitu. Jadi pernah nggak sih kakak dicurangin? Oh, itu mah kalau dalam bisnis mah banget Kak. Nah itu dia maksud aku, gimana kakak cara ngadepinnya?
Di saat kakak ketemu sama orang yang curlas gitu. Nah, aku tuh tipe orang yang bukan tipe orang yang ngebales. Misalnya orang udah nggak oke nih sama aku nggak bales gitu. Tapi aku lebih menjauh, langsung aku putus kontraknya gitu. Kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya udah bisnis besar itu kan udah MOU nih gitu kan, hitam di atas putih. Bahkan kemarin aja kejadian sudah MOU hitam di atas putih yang harusnya bisa aku lariin ke meja hijau, itu nggak aku lakukan. Oh, yang kafe kemarin itu ya? Nggak aku lakukan karena aku lebih berpikir ngejaga hubungannya gitu. Jadi aku tuh lebih milih ngelepas gitu ya? Aku lebih milih, aku rugi nggak masalah gitu. Tapi yang penting aku keluar dari lingkaran toksik itu. Insya Allah akan ngasih lagi ke yang lebih banyak baik dari itu, ya kan? Toh yang udah juga Kak, selama aku usaha gitu ya, kalau misalnya aku jatuh, aku dengan gampang bangun lagi gitu. Karena aku ngerasa apapun yang aku lakukan pakai hati sih, dan aku tuh nggak pernah mau mencurangi orang lain gitu. Iya sih, dan aku punya prinsip nih. Kalau prinsip aku di dalam bisnis itu dua arah, hablum minallah, hablum minanas. Iya betul. Jadi hubungan kita ke Allah sama hubungan kita ke manusia gitu. Kalau misalnya kita ngejaga hubungan kita ke manusia, berarti kan kita ngejaga juga hubungan kita ke Allah. Begitupun sebaliknya gitu. Kalau aku jahatin orang kan Allahnya nggak suka gitu kan. Jadi aku mau yang lurus-lurus aja. Makanya suamiku kadang suka, kamu nggak ada kapoknya nih, misalnya sama ini iya, gitu betul. gitu kan. Ini duit udah berapa banyak keluar gitu kan. Aku bilang kalau nggak coba kan kita nggak tahu. Aku bilang kayak gitu. Kadang emang pasangan kita sih yang gemes. Iya. Tapi kan kita di saat kita ditusuk dari belakang tuh pasangan justru yang gemes. Pasti. Tapi kan kita nggak pernah tahu ke hari esok, lusa iya, itu betul. Kita 1 menit dari sini aja kita nggak tahu. Iya, padahal di hati kita tuh cuma ya ikhlas aja gitu kan, ngejalanin sesuatu gitu kan. Aku sih pokoknya usaha itu untuk pengennya ngebantu banyak orang, karena aku pernah susah, aku pernah sulit gitu kan, rasanya itu kan nggak enak gitu. Jadi dari mulai prinsip itu sih, dan akhirnya kita satu prinsip, oh ya udah gitu. Terus untuk kakak nih kan berarti udah 12 tahun nih ngejalanin bisnis gitu, suka duka pasti kakak juga udah tahu gitu kan. Iya banget lah. Achievement kakak nih sampai saat ini apa? Udah ngerasa kayak gimana gitu, atau masih ada yang kurang, atau namanya manusia kan pasti pengen yang lebih. Tapi kalau aku lihat dari 12 tahun ini gitu kan, makanya aku kadangnya suka kaget gitu ya kalau misalnya orang tuh usahaku cepet-cepet banget bisa langsung wah boom gitu. Iya, 1 tahun bisa berapa M gitu kan, wah keren banget gitu. Tapi untuk aku sekarang selama 12 tahun ini aku usaha dan aku dapat apa gitu ya, udah alhamdulillah sih, properti ada gitu, kendaraan ada, anak-anak sekolah di tempat yang maksudnya bukan biasa gitu kan, keren-keren sih alhamdulillah. Terusnya juga aku bisa nyalurin bakat anak-anak yang biayanya juga kan tiap bulan nggak murah gitu kan. Ya selain itu ya orang-orang yang bantu alhamdulillah kan, maksudnya bisa hidup berkecukupan gitu. Karena kebanyakan tuh lingkungan aku tuh yang bantuin aku tuh yang udah punya keluarga Kak, yang udah punya anak. Jadi aku tuh aku juga punya anak gitu. Bahkan pernah waktu pandemi kemarin kan PH bener-bener down kan. Aku sampai jual-jual kendaraan aku demi buat bayar orang-orang yang bantuin aku. Iya benar sih. Kan itu udah tanggung jawab ya. Kakak bisa nggak sih berbagi ya sama kita semua lah, mungkin termasuk aku dan teman-teman yang ingin mulai bisnis gitu kan. Persiapan apa sih, maksudnya tuh dari misalnya nih, aku mau buka kafe juga nih Kak gitu. Aku tuh harus nyiapin berapa gitu, terus aku tuh harus bagaimana gitu agar nggak gagal gitu kan. Kakak ngerti nggak sih maksud aku? Iya ngerti. Kalau dibilang untuk nggak gagal atau enggaknya itu nggak bisa, itu harus dikesampingkan dulu ya. Betul. Tapi kalau misalnya bagaimana ini untuk kafe ya, iya, kalau tapi untuk kan teman-teman, kakak itu kan pernah jatuh berkali-kali, pasti kan udah banyak pelajaran yang kakak dapat kan. Iya betul. Karena gini,
Kalau aku kan mainnya feeling nih Kak. Kan setiap orang bisa ngelihat orang nih dari apa, dari bicaranya atau apa. Kalau aku dari feeling. Biasanya aku kalau misalnya feelingnya nggak oke, aku nggak akan ngebiarin feeling aku jadi oke. Biarin aja dia nggak oke. Sampai akhirnya aku tahu, oh dia ternyata nggak oke gitu, nggak baik gitu kan. Biasanya aku mulai dari situ kalau untuk mau berpartner ya. Terus kedua, untuk mulai kafe nih ya, kalau untuk kafe ya pasti kan kalian harus tahu dulu nih maunya apa nih, kafe ini apa untuk keluarga kah? Apa untuk anak-anak kah? Marketnya yang mana? Apa untuk remaja kah gitu. Karena Menurut kakak yang lebih menjanjikan gimana? Kalau remaja kayaknya ya? Kalau untuk sekarang ya, Remaja ya? kalau untuk sekarang ya anak-anak muda lah ya. Iya. Soalnya kalau untuk keluarga kan kafe-kafe dulu malah lebih awet gitu. Karena orang tua kan biasanya makan cuma di situ aja. Kalau anak muda kan nemplok sana, nemplok sini gitu. Cuma harus kuat-kuat kalau di kafe itu memang untuk balik modalnya itu lama. Gitu. Perputarannya itu lama banget. Perputaran terlama itu di dalam bisnis itu salah satunya itu kafe. Kafe dan resto itu perputarannya lama. Dan harus benar-benar R&D nih satu-satu. Misalnya mau jualan coklat atau mau jualan kopi, kita R&D Kak satu-satu. Rasanya gimana, dites market dulu gitu. Itu kalau aku ya, makanannya gimana. At least ke keluarga dan orang-orang terdekat gitu. Makanya kalau misalnya untuk mulai kafe, nggak usah menu yang terlalu heboh dan terlalu banyak sih. Kalau modal yang nggak begitu banyak ya. Tapi kalau misalnya modalnya banyak ya langsung aja pakai chef gitu. Jadi untuk yang kita ngomongin yang kecil aja dulu gitu. Nominal berapa sih yang harus disiapkan gitu? Siapa tahu kan karena kakak setuju nggak sih ada statement tuh kayak bisnis tanpa modal bisa sukses. Nggak setuju. Nggak setuju kan? Nah, jadi kan semua bisnis itu kan kayak perlu modal gitu. Nggak sih? Nah, sekecil-kecilnya untuk memulai bisnis itu tuh kita harus persiapkan modal itu berapa gitu. Kalau untuk sekarang ya, kalau untuk kafe sekarang kalau aku lihat dari beberapa market ya gitu ya, sekecil-kecilnya itu minimal kita punya 300 lah. 300 juta? 300 juta. Kita harus saving untuk, kalau aku ya, minimal 6 bulan ke depan itu kita harus saving untuk gaji karyawan Kak. Gaji dan kayak listrik, AC gitu, air gitu. 6 bulan ke depan. Bahan baku ya kan? Bahan baku. Karena gitu. kan belum, namanya kita bisnis awal kan belum bisa langsung jalan banyak gitu kan. Tapi kalau misalnya udah besar, perizinannya juga kan tahu sendiri kan perizinan Indonesia. Kayaknya kita harus butuh lebih dari 1 M deh untuk kafe. Soalnya kan itu yang untuk sewa ya. Beda lagi kalau yang beli. Sekarang kan ruko aja di Bekasi tuh udah luar biasa gitu kan. 1 tahunnya udah luar biasa. Kayaknya aku mau usaha properti aja. Sewa-sewain. Tapi berarti kakak itu kan nominalnya kan lumayan gede ya. Tapi kakak bisa nggak sih kayak mengajak kayak kaula muda tuh jangan takut berbisnis gitu. Iya dong. Apa sih yang kakak janjikan gitu loh? Sebenarnya gini ya, untuk jadi pengusaha itu emang harus berani dulu Kak. Berani malu, berani buat mencoba, dan berani untuk jatuh. Udah nggak bisa diapa-apain. Kalau misalnya 3 itu udah nggak berani, mendingan gak usah jadi pengusaha, udah karyawan aja. Kayak gitu. Karena mindset pengusaha itu beda Kak sama mindset karyawan yang menurut aku. Kadang ya, kalau karyawan kan suka berpikir gini, gue udah kerja begini nih, tapi gajinya cuma segini. Padahal bosnya tuh mikir gimana caranya ini misalnya produknya terjual biar lo bisa kegaji. Kayak gitu. Nah, mindset kita juga harus dirubah. Kayak gitu. Jadi coba untuk karyawan tuh pikirin gimana caranya jual produk, jangan mikirin gaji aja. Iya, biasanya sih coba aja kalau misalnya mau belajar jualan ya coba aja dulu jadi reseller dulu gitu. Oh, itu bisa banget ya? Iya, biasanya kayak begitu gitu kan tanpa modal kan nambahin. Nah, kalau misalnya memang udah cukup modalnya untuk bikin produk sendiri, ya bikin produk sendiri. Ini kayak keren banget sih ya. Jadi kakak itu sedikit banyak tahu untuk pembisnis tanpa modal dan cara mengembangkannya. Bisa kan kakak jelasin? Untuk kayak reseller, afiliator kan kayak sekarang itu banyak ya di TikTok gitu kan ya. Kalau itu ya gini ya,
Sekarang tuh banyak banget anak muda yang kemakan investasi segini, sehari bisa dapat misalnya investasi 100 juta gitu ya. Sehari keuntungannya 3 juta, 2 juta, itu jangan percaya. Itu jangan percaya. Pakai logika aja. Kalau misalnya sehari itu dapat 2 juta atau 3 juta, kenapa nggak perusahaannya sendiri aja yang invest? Paham nggak? Paham sih. Jadi itu tuh jangan percaya. Karena udah beberapa klien aku itu tuh habis Kak, ber-MM gitu. Makanya kalau di TikTok nih begini gitu ya, di sosmed gitu ya. Aku sih senyum-senyum aja karena aku bener-bener ngejalanin usaha tuh nggak seperti itu. Kalau yang mulus ya, kalau yang nggak ada backingan, kalau yang bener-bener dari nol, kalau yang mulus dia benar-benar usaha itu memang ikhtiar dengan cara yang baik, itu nggak bakalan langsung jret gitu, nggak bakalan. Menurut aku, dan aku jalanin. Tapi kalau untuk reseller sendiri ada tips nggak? Iya, kalau reseller sendiri kan sebenarnya reseller sekarang itu sebenarnya sudah gampang loh Kak. Gampang, betul. Dan bisa terbantu karena kan yang bikin konten, yang foto itu kan biasanya dari si owner yang punya produknya gitu kan. Terus dia juga nggak modal gitu kan, udah dapat laba gitu kan. Sebenarnya lebih gampang sih untuk jadi reseller, cuma jangan malu aja. Jangan malu, amanah. Udah. Tapi tetap kita susah juga ya. Kalau menurut aku tuh reseller juga tetap perlu modal. Karena kita itu harus bisa menjelaskan, otomatis kita harus pakai dulu kan. Oh iya. Ya nggak sih? Sebenarnya gini sih Kak, untuk pakai atau enggaknya itu tergantung si kita. Iya kan? Kita maunya gitu. Cuma satu sih, nggak malu untuk ngejelasin dan bisa meyakinkan pembeli kalau produk yang kita jual itu bagus gitu. Iya, karena kan kayak sekarang yang aku lihat itu kita live itu lebih menjanjikan gitu dibanding kita hanya jual foto produk dari owner kan. Iya benar. Kita live gitu kan otomatis kan kita juga perlu produk dulu dong. Iya, gitu. Dan menurut aku tuh tetap aja perlu modal gitu ya nggak sih? Iya. Ya udah jadi reseller aku aja, jadi nggak modal. Aku daftar. Aku daftar. Karena semua reseller aku tuh nggak ada yang modal Kak. Kebanyakan itu justru aku niatnya dari awal kan waktu parfum ini kan aku sempat ketipu sama temanku Kak. Jadi waktu itu kan sempat berdua sama temanku gandengan. Nah, sekarang aku sendiri gitu. Nah untuk mengawali lagi aku bilang aku mau bantu teman-temanku yang memang menurut aku kondisinya nggak oke lah gitu kan, kurang oke lah gitu kan. Malah sekarang itu banyak ibu-ibu rumah tangga yang akhirnya jadi si reseller parfum ini. Kenapa aku juga belum berani larikan ke sosmed untuk up harga? Karena mereka udah punya market sendiri Kak. Jadi aku store nih misalnya, aku drop, aku nggak ada uang gitu. Jadi kayak stokis Kakak buka stokis gitu. Misalnya aku nih reseller Kakak gitu. Kakak kayak kirim produk ke aku, terus aku pasarin, baru aku kasih. Iya, tapi itu untuk yang kenal aja ya. Iya, yang emang yang ngeri juga yang kayak Kakak gitu. kenal nggak sama aku? Kan udah berapa kali kita ketemu. Kayak gitu. Tapi parfumnya itu wangi banget, serius. Jadi tuh kita seger ya? Seger. Sebutin. Apanya? Produknya. Aldrena Parfum. Aldrena Parfum. Bisa dilihat di IG. Ada kan? Ada IG-nya aldrena.official. Iya, nanti kita sematkan di sini. Di sini. Ayo kamu mau kemana, ke sini apa ke situ? Iya, itu salah satu usaha kecil-kecilan. Rese operatornya. No. Jadi yang mau coba Aldrena Parfum itu bisa langsung DM ke IG aldrena.official. Itu wanginya serius enak banget. Kalau misalnya mau jadi reseller juga, kalau yang nggak kenal pasti harus modal ya gitu. Kalau kenal nggak apa-apa lah, dikirim dulu produknya gitu. Tapi kalau untuk reseller itu pasti harganya itu lebih murah dari harga jual. Dan kalau misalnya Kakak ngejual pun harganya sama harga jual. Iya, sama Sama harga jual ya. Kan gitu. sebenarnya udah
udah kita ratain ya reseller sama aku gitu. Tapi kadang memang ada beberapa reseller yang Nge-up lagi. nge-up lagi gitu. Ya kalau kan. laku nggak apa-apa. Iya, makanya aku bilang nggak apa-apa terserah gitu Kak. Memang mungkin marketnya di situ kebetulan rame banget di Kemenkes kan. Ya udah. Iya. Jadi tuh parfumnya juga nggak gampang. Aku pakai nih karena aku ini tuh wanginya enak banget, serius. Sayangnya nggak Terus, dibawa. nggak apa sih namanya, nggak gampang hilang, terus nyerep, nggak panas. Iya. Pokoknya oke banget. Kalian harus coba banget sih. Bisa di-share mungkin harganya, tapi murah banget loh, serius. Untuk kualitas yang Di bawah 100.000 kok. di bawah 100.000 itu keren banget sih. Soalnya bener-bener kayak nggak kebanyakan campuran gitu yang aku rasain sih. Iya. Gitu, bener-bener Iya, emang nggak banyak campuran gitu. kan kalau di spray itu biasanya kalau banyak campurannya dia kemana-mana tuh. Iya. Terlalu kemana-mana Nyebar, dan dingin. Iya, Kalau di aku kan enggak. iya bener. Kayak Gitu. minyak-minyak, kayak masih minyak-minyak. Minyak-minyak masih berasa ya. serius, seger banget. Ada yang manis, ada seger, untuk manly juga ada. Terus ada Banyak varian banget. cewek cowok juga Iya. ada ya. Kurang lebih ada 300 varian. Wow, 300 varian. Oke deh, terima kasih semuanya Kak Vega, thank you so Aduh, much. aku yang makasih ya, Kak Jun. Untuk pengalaman-pengalaman yang Masya Allah. Masya Ini Allah. motivasi banget Kak Vega, serius. Aku pun termotivasi sama Kakak, serius. Semangat. Ya kan hidup harus semangat, intinya kayak gitu sih. Sama jaga hubungan baik aja sama sekitar. Insya Allah rezekinya lancar. Lancar. Oke, thank you. Dah.